من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الشكر علينا ما دعا لله داع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidil ghari mukhadzalin at-tahirin kam min fi'atin ghalilatin ghalabat fi'atan kasaratan bi'idillah wallahu ma'as sabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaima 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Waqala aidan min haqqil waladi 'alal walidi thalathatun asya ayyuhsina ismahu ayyuzawwijahu idza adrak ayyu'allimahu alkitab ay al-Qur'an. Waqala aidan man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allahumma amma ba'du hadratal muhtaram wal mukarram para alim ulama para kiai alladzina hum warasatul anbiya. Yang saya hormati, yang saya ta'zimi, para masyayikh muallim murabbi yang terhormat dari pihak Kecamatan Muspika, Kecamatan Binong. Yang saya hormati Bapak Camat atau yang mewakili dari Polsek Binong, Pak Kapolsek Bapak Ibtu Edi Juhaidi SPDMM. Yang saya hormati Ibu Kepala Desa Kediri, yang terhormat Ibu Enah SPD. Yang saya hormati seluruh jajarannya, perangkat desa Kediri yang saya hormati. Yang terhormat Bapak DKM, Bapak Ustadz Mas Ruhi. Yang terhormat Basda Kecamatan Binong, Romo Kiai Haji Basuni.
Ingkang kula hormati Ketua MWCNU Binong Romo Kiai Haji Daroji Sutik. Yang terhormat Ketua MUI Kecamatan Binong Romo Kiai Haji Abdul Hadi Muthalib. Yang saya hormati Ketua MUI Kediri ngarsanipun Romo Kiai Haji Saipuddin. Yang saya hormati Ketua Ranting NU Desa Kediri Romo Kiai Ahmad Yusron. Yang ingkang tansah kula hormati ngarsanipun Wakil Tanfid PCNU Subang. Ngarsanipun Romo Kiai Haji Ja'far Shadiq utawi Sunan Kudus. Yang saya hormati para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirah rahimakumullah. Allahumma marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat pertolongan benjang wonten yaumil qiyamah. Allahumma ya rabbal. Desa Kediri, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Indonesia, Asia Tenggara. Saya dari Desa Karangrena, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Desa Karangrena, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Tugas orang tua kepada anaknya diantaranya adalah ayyuhsina ismahu, memberi nama yang baik karena nama adalah doa. Cara orang Jakarta nama adalah doa, cara wong Jawa asmo kinaryo jopo. Maka Rasul mengajarkan jenengono anakmu jeneng sing apik aran sing bagus. Oleh bapak saya Romo Kiai Darto Wahab jenenge kula ora akeh-akeh, jenenge sithik simpel padet jelas iya pelit. ULINNUHA ulinnuha. ULINNUHA satu kalimat ulinnuha. Lahir prematur 6 bulan 28 hari. Mulane disaweng gede dhuwur. Tanggal lahir 27 bulan April. Nah, 27 bulan April, lahir tahun 2000. Berarti besok baru naik umur 22 tahun. 22 tahun. Derek tangalum di UNUGA, Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali. Saya ulangi, di UNUGA, Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Kabupaten Cilacap. Rektoripun Ketua PCNU Kabupaten Cilacap Romo Kiai Haji Nasrullah Muhson MH. Kula wong bodoh di sana deret tangalum ben kesasaban barokah para ngalim kiai. Allahumma ya rabbal. Acaranya adalah malam nuzulul Quran, juga di bulan Ramadan menika santunan anak ya yatim. Yang pertama, kenapa ketika ada orang punya masalah datang kepada kiai, rata-rata para kiai nyangoni Quran kepada orang tersebut walaupun walau bi ayatin ora ketang mung 1 ayat. Jawabannya simpel. Di Subang, Binong, Kediri orang ana sing dijamin nang Allah. Gunung gede tidak ada jaminan.
Laut ngablak-ablak ambane segara ora nana jaminan. Lemah ketone anteng, ketone adem, ketone meneng lemah yang kita injak tiap hari ora nana jaminan. Termasuk awak kita semua, badan kita bersama tidak ada jaminan. Suatu saat yang namanya gunung akan meletus, yang namanya laut akan luntah aring daratan yang namanya tsunami, kemudian lintang bintang bakale ambrol, langit bakale ambruk. Lemah ketone meneng tapi di dalam tanah terus berjalan, terus mengalir, terus bergerak. Tanah itu tidak mati, tanah itu bergerak. Lempengan di dalam tanah selalu bergerak. Mulanya ada tanah longsor, ada tanah geser. Karena apa? Dalam tanah itu selalu bergerak, termasuk manusia. Manusia orang anak sing dikadirna apa-apa. Manusia berani hidup akan mati, berani sehat pasti akan merasakan sakit. Pertanyaannya, apakah ada manusia yang selama hidupnya tidak pernah sakit? Ada. Ada mas? Ada. Ada seseorang yang selama hidupnya orang tahu diparingi sakit, jangankan darah tinggi, jangankan darah rendah, jangankan stroke, jangankan yang namanya jantung, yang sepele umbelen orang tahu, watuk orang tahu, kerokan masuk angin iya orang tahu, tuku bodrek orang tahu. Namanya siapa? Namanya Mr. Fir'aun. Namanya Fir'aun. Diterangkan tentang kitab Al-Jami' li Ahkam Imam Qurtubi disebutkan yang namanya Fir'aun. Raja Fir'aun selama hidupnya tidak pernah yang namanya jangankan jantung, darah tinggi, darah rendah, jangankan anemia, jangankan hipertensi. Wong namanya Fir'aun sing sepele tiap hari kita mengalami watuk, pilek, umbelen, kerokan, tuku paramek, tuku bodrek ora tahu. Dadi nek nang Kediri ana wong selama hidupnya ora tahu meriang, ora tahu watuk, ora tahu umbelen, bisa jadi kue putune. Iya. Di dunia orang ana jaminan, gunung ora dijamin, lemah ora dijamin, langit ora dijamin, matahari srengenge ora dijamin. Yang dijamin Allah di dunia ini cuma satu. Napa niku? Al-Qur'an. Inna nahnu nazzala dzikra fa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Quran, kami pula yang kemudian menjaga Al-Quran. Jadi jangan heran ketika ada orang sedang puyeng pikire datang ke kiai, oleh kiai tersebut disangoni Quran walau bi ayatin, ora ketang satu ayat, itu dalam rangka pen awake wong ki mau dijaga karo Gusti Allah. Datanglah preman kepada kiai, Pak Kiai, ya saya kepengen kuat, ya. Agar preman tadi hatinya dijaga oleh Allah, maka satu ayat diberikan. Napa? Wa idza batostum jabarin. Satu ayat. Ketika ada seorang suami bingung mikiri bojo cerewet, maka oleh dia disangoni satu ayat diamalno. Nggih, Pak Yai, napa Pak Yai? Summum bukmun umyun fahum la yarjiun. Satu ayat. Ketika ada laki-laki jatuh cinta pada seorang perempuan tai kucing rasa coklat, misal, maka oleh kiai tersebut diberikan satu ayat, Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Orang ketang satu ayat dalam rangka di dunia ini yang dijaga Allah cuma satu, yang namanya Al-Quran. Maka simpelnya adalah nek menungsa kepengin awake atine dijaga karo Allah, maka awak menungsa kudu kedunungan apa yang dijamin karo Allah, yang namanya Al-Quran, termasuk
gunung. Gunung itu sampai gunung besar, Gunung Perahu, Tangkuban Perahu, Merapi, Merbabu, Gunung Kawi dan sebagainya. Wedine mung karo Quran. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العادية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العادية ما أنت إلا كنز العادية صلوا على النبي محمد يا ضيبة يا ضيبة يا دول عيانا يشغل لك والهوى ندانا والهوى ندانا والهوى ندانا يا ضيبة يا ضيبة يا دول عيانا يشغل لك والهوى ندانا والهوى سيدي يا أبا بكر حبكم في القيام ذخري يا عمر اقضي بعمري وكذا سيدي عثمان سيدي عثمان سيدي عثمان يا ضيبة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا يا علي يا ابن أبي طالب منكم أستر المواحب يا طورا يا الأورا لحاجب عندكم أفضل الغلمان أفضل الغلمان أفضل الغلمان يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانا سجداني والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا السيدي الحسن والحسين إلى النبي قرة عيني يا شباب الجنتين جدكم صاحب القرآن صاحب القرآن صاحب القرآن القلب مضيّع
وسلم على طه النبي يا نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي القلب متيم طه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء صلوا على النبي محمد. Sampai gunung gedene kaya kaya, sampai gunung besar seperti itu, takutnya hanya kepada Quran ayat-ayat Gusti Allah. Maka nopo masyarakat Kediri kepengin dijamin karo Allah, dijaga oleh Allah, maka hati kita walau bi ayatin ora ketang satu ayat, walaupun satu ayat harus ada Al-Quran di hati kita. Sampai neraka tidak akan menyiksa manusia ketika hatinya ada ayat-ayatnya Gusti Allah. Alhamdulillah. Nih barokah Al-Quran. Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir itu ulama ahli Quran. Datang ke tanah Jawa, menjaga tanah Jawa. Tanah Jawa rusak gara-gara gunung pada meletus. Maka oleh Syekh Jumadil Kubro dibacakan ayat tadi. Ketika gunung akan meletus, dibacakan yang namanya lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin. Mbah Marijan, Mbah Roso. Mbah Marijan ketika Merapi mulai ureg, arep watuk, arep meletus, arep jebluk. Maka oleh Mbah Marijan diambillah kendang gunung, dibacakan kidung, namanya Kidung Kacer. Kidung Kacer. Kidung doa Jawa Kacer. Oleh ulama sekarang diteliti Kidung Kacer, ternyata Kidung Kacer adalah terjemahan dari lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin. Mbah Marijan itu orang Jawa. Orang Jawa kon ngucap fase kaya wong Arab rodo kangelan. Pada bae lilik saya orang Sunda Cijerah. Orang Sunda lilik saya. Kon ngucap fa orang metune pak. Wong Sunda lilik saya, om saya, kon ngucap fa ora bisa metune pak, sifa sipa. Silviani. Orang Sunda, termasuk orang Jawa. Wong Jawa kadung punya aksara Hono Coroko, Doto Sawala, Podo Joyonya, Mogo Bodrongo. Diajarkan langsung fasih bahasa Arab, rodo kangelan wong kadung ilat Jawa. Kon ngucap alhamdu metune alkamdu.
Kon ngucap bismillah metune sembilan. Orang Jawa. Kon ngucap samir ala khairin fatruk ngandil baga metune semar gareng petruk bagong. Kon ngucap warka udauron metune warkudoro gambare. Ya, apal jebule. Kon ngucap baror tasonan metune Bratasena, kon ngucap janatuka metune Janaka. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang Jawa, belum lagi orang Bali. Lidah Bali kon ngucap tak ora bisa, ngucap to ora bisa, metune ta karo to. Beli putu dari Bali. Orang Bali asli lidah Bali memang seperti ciptakane. Jal maca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Orang Bali ilate ora kena difermak. Wong Jawa kadung duwe ana cara kok dipaksa ora bisa. Mulane ulama dulu mengajarkan tombo ati 5 perkara ne kaping pisan maca Quran samaknane. Untuk apa? Untuk menjaga lidah kita, lidah orang Arab itu berbeda. Jangankan beda huruf, beda kandel tipis sing huruf bahasa Arab artinya juga berbeda. Maka untuk menjaga itu maca Quran samaknane. Mbah Marijan termasuk tadi orang Jawa. Kenapa Kitung Kacer? Ternyata Mbah Marijan arep ngucap Al-Hasyr. Ayat tadi di dalam surah Al-Hasyr. Al-Hasyr metune kacer. Orang Jawa. Lah ini barokah. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka masyarakat Kediri kepengin dijaga, dijamin karo Allah. Jawabannya simpel, hati kita, badan kita, awak kita, walau bi ayatin, walaupun cuma 1 ayat, harus punya di dalam hati kita ayat-ayat Gusti Allah. Mbah Yai ngajari 4 ayat kulhu. Ibu-ibu rutinan 83 ayat yasinan. Fatihah 7 ayat, ora katang 7 ayat, dalam rangka ati kula njenengan disangoni yang namanya ayat-ayatnya Gusti Allah. Alhamdulillah. Siji perkara Quran. Yang kedua, Ramadan, puasa. Saya ingin mengatakan walaupun kula tesi bocah wingi sore ya Mas ya. 22 tahun. Tapi niki weling dari guru-guru kita semua. Bahkan semua agama mengenal yang namanya puasa. Tidak hanya Islam. Bahkan kurikulum yang tidak akan pernah hilang dari Allah adalah kurikulum puasa. Sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang dikatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Dan orang-orang sebelum kamu Muhammad juga diperintahkan untuk berpuasa. Sejak zaman Nabi Adam puasanya adalah puasa 13, 14, 15 rembulan. Puasanya Nabi Idris itu puasa ngilari nyawa. Puasanya Nabi Idris. Jadi tidak makan makanan yang mengandungnya nyawa. Orang mangan ayam, daging ayam. Orang mangan iwak ikan laut karena mengandung nyawa. Puasa di akhir bulan 27, 28, 29 yang dikatakan ayamusud. Tengah bulan yang namanya ayamul bid. Kemudian Nabi Dawud sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak puasa. Nabi Musa ketika akan naik gunung Tursina juga puasa lebih dahulu. Nabi Ibrahim juga puasa lebih dahulu.
Rasulullah Muhammad juga berpuasa yang dikatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Endingnya la'allakum tattaqun. Agar jadi orang-orang yang bertakwa. Semua agama Hindu mengenal puasa yang dikatakan upawasa. Agama Buddha mengenal puasa. Nasrani juga berpuasa. Sampai agama Majusi juga berpuasa. Semua agama mengenal yang namanya puasa. Maka betul yang dikatakan bahwa nopo kurikulum yang tidak akan pernah hilang dalam ilmu-ilmunya Allah diwariskan pada nabi-nabinya Allah adalah kurikulum yang dikatakan kurikulum puasa. Sampai orang pengen jadi orang yang menangan tidak lepas dari yang namanya berpuasa. Rasulullah Muhammad berpuasa selama 15 tahun. Puasa munggah mudun gua Hira sampai jadi nabinya Gusti Allah. Syekh Abdul Qadir Jailani berpuasa selama 25 tahun dibimbing tenggurunya yang namanya Syekh Mubarak Al-Madsumi. Selama tahun dadi wali ratu wali bergelar Sultanul Aulia. Raden Mas Said Sunan Kalijogo berpuasa 3 tahun. Ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum dadi ratu wali bergelar Renjang Sunan Kali. Sunan Kalijogo punya murid namanya Mbah Cokrojoyo. Siapa itu? Sunan Geseng. Matur karo Jeng Sunan, Jang Sunan Kalijogo ya. Yang kepengin kaya jenengan ya pripun Jeng Sunan kaya aku sing diwaca ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum dibaca nggih tiru lenggah jagong grok yang dibaca ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum keliru sing diwaca yo kayumu yo kayuku yo kayumu yo kayuku yo kayuku yo kayumu. Alase kobong kobaran geseng awangke tapi mergane walene Allah tetep dadi waline Allah caket karo Allah bergelar Renjeng Sunan Geseng. Murid Sayyid Ja'far Shadiq yang namanya Sunan Kudus punya murid namanya Saridin. Saridin tirakat tapak nang ndoro wit kelapa wong tugase nderes kelapa. Tirakat dhuwur kelapa, tirakat apa ngalong. Sing diwaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar keliru maca lowo bubar, lowo bubar. Tapi mergane atine para karo Allah dadi wali bergelar Syekh Jangkung Saridin murid Sunan Kudus Sayyid Ja'far Shadiq. Nah niki maka orang-orang hebat tidak lepas dari yang namanya laku puasa, laku prihatin. Sunan Bonang ketika akan menghantam aliran-aliran sesat yang namanya Bhairawa Tantra juga tirakat puasa di Bawen. Gempur sampai ke Kediri, rampung kabeh. Acaranya adalah acara Bhairawa Tantra, itu acara ngrogo sukmo, ngeraga sukma. Jadi awake di tempat sukmanya keluar tapi dengan cara ngumbar hawa nafsu. Acaranya muter tidak pakai baju wuda. Wuda orang nganggo klambi, tengah-tengah itu ada tumpeng. You know tumpeng? Nasi tumpeng. Nah, kemudian ada ingkung. You know ingkung? Apa itu ingkung? Daging ayam apa? Bekakak. Bekakak tapi dagingnya bukan daging ayam, daging manusia. Jadi bekakak manusia. Ayamnya diganti ayam, napa manusia. Airnya bukan air teh tapi air minuman yang memabukkan, arak. Mantranya mantra ngeraga sukma. Ini dihantam oleh Sunan Bonang. Sebelum menghantam orang-orang seperti ini, Sunan Bonang Sayyid Maktum Ibrahim juga puasa. Nyuwun petunjuk ke Gusti Allah. Dihantam oleh Sunan Bonang. Bres. Orang Bhairawa Tantra yang aliran sesat tadi ngaku kalah. Saya kalah Jeng Sunan. Ya. Saya masuk Islam. Ya. Tapi ini tetap berjalan enggak masalah. Tapi dirubah. Dirubah bagaimana? Muternya tetap muter. Acara muter tetap muter. Tetap muter.
tapi jangan telanjang. Pakai baju, nggih, pakai baju. Tumpengnya bagaimana? Tumpeng tetap tumpeng itu halal, ya. Ini bekakaknya bagaimana? Ingkungnya bagaimana? Bekakaknya ganti, jangan daging manusia haram. Lah napa? Ayam saja, nggih. Minumannya bagaimana? Dengan sunan haram, itu arak memabukkan haram. Nggih, napa? Yang biasa saja, teh, kopi, susu, air putih, yang biasa saja. Nggih. Mantrang raga sumet ganti, napa? La ilaha illallah. Acarane makan bareng, acarane tumpengan, acarane selamatan dalam rangka tahlilan kon pada eling karo Gusti Allah. Dari Sunan Bonang diajarkan kepada muridnya yang namanya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga diajarkan kepada muridnya yang namanya Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng. Diajarkan kepada siapa? Diajarkan kepada Pangeran Benowo Mbah Abdul Halim. Diajarkan kepada muridnya yang namanya Pangeran Sambu Mbah Abdurrahman Lasem. Diajarkan kepada muridnya yang namanya Mbah Jabar Tuban. Pada muridnya Mbah Sofyan Tuban. Diajarkan pada muridnya yang namanya Mbah Abdul Halim Boyolali. Pada muridnya yang namanya Mbah Abdul Wahid Salatiga. Pada muridnya yang namanya Mbah Khairan Purwodadi. Pada muridnya yang namanya Mbah Asy'ari. Diajarkan pada anaknya, putranya yang namanya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Maka orang-orang Nahdlatul Ulama tidak alergi dengan yang namanya acara tumpengan. Karena itu ada sanad keilmuannya. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini pentingnya kita. Makanya kalau di mana-mana sampai kulo ngaji kali Uin Wali Songo, kali Jogo, Jogja. Maka saya ditanya, Mas Ulin, pripun? Ini bagaimana tentang sesat jin dan sebagainya. Kalau kita maknai baik ketemune apik. Loh kok bisa? Orang Jawa kalau berdoa nyuwun karo Allah kadangkala tidak tenang kalau tidak ada kembang telon. Mawar kenanga kantil ya. Jangan dimaknai kita minta pada kembang. Ndak, itu alat sarana. Yang namanya benda tidak memiliki hukum, tapi benda ada hukum kalau ada perilaku terhadap benda tersebut. Keharaman, kemusyrikan, kesyirikan bukan terletak pada bendanya, tapi pada ini dan ini kita. Hati dan pikiran kita. Mawar kenongo kantil jere Sunan Kalijaga le uripmu nang binong mawar, uripe mawarno-warno apa bae anak, mergane apa bae anak, uripe kenongo kenangan kenangane terserah kita. Sing penting atimu kon pada kantil kumandil atine karo Gusti Allah. Mawar kenongo kantil kabeh ana ilmune. Shallu ala Nabi Muhammad. Bahkan sampai hewan sekalipun kepengin derajat mulia tidak lepas dari yang namanya puasa. Loh kok bisa? Entung ulet kepengin dadi yang namanya kupu-kupu mengalami puasa ketika jadi kepompong. Ula kepengin nelungsumi ganti kulit juga tidak lepas dari yang namanya puasa. Ula kepengin wisane mandi berpuasa itu ular. Kemudian ada babon ayam wadon kepengin ndoge pada netes babone puasa selikur dina. Mulane ibu kepengin putra-putrane hebat-hebat tidak lepas 3 perkara. Siji putrane dibiayani, loro bocahe dirumati, nomor 3 bocahe dipriyatini. Tugas anak lanang sing mriyatini adalah biyung. Tugas anak wadon sing mriyatini adalah rama, adalah bapak. Nek cara ilmu Jawa seperti itu. Tugasnya sing muasani wetone anak wadon rama, sing muasani anak lanang biyung. Mulane aja heran anak-anak lanang lulu temaring biyung, anak-anak wadon lulu temaring bapak.
Karena apa? Karena tugasnya nanti, tugasnya anak lanang berarti adalah ibu, tugas anak wadon berarti ini bapak, sampai anak wadon keluyuran orang kerudungan ngumbar auratnya sing dosa bapak. Bapak yang dosa. Lah nanti anak perempuan nikah yang jadi wali siapa? Bapak. Maka anak-anak laki-laki sepantaran saya, calon-calon bapak harus paham. Ini cara ilmu jawab pengen mulia tidak lepas dari yang namanya berpuasa, kurikulum berpuasa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, walhamdulillahi rabbil. Silakan dari panitia mau sorbanisasi saya persilakan untuk sedekah jariah kita bersama. Shallu ala Nabi Muhammad. Kandungkal mayasi awari ya ghusainal baningal yusari. Kandungkal mayasi awari ya ghusainal baningal yusari. Inta ahlan nas fi nadari Jalla man sawaq ya qamari. Qandukal mayasi ya ariya ghusainal bani gal yusari. Qandukal mayasi ya ariya ghusainal bani gal yusari. Inta ahlan nas fi nadari Jalla man sawaq ya qamari. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi' asyadi wal daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi' asyadi wal daraji. عطفتي يا جيرة يا أهيل الجود والكرم. Kang arana saleh bagus atine krana mapan saring ilmune. Kang arana saleh bagus atine krana mapan saring ilmune. Laku tarekah lan ma'rifate uga hakikat manjing rasane. Ya Rasul Allah salamun alaik ya Rafi'a syani wal daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wal daraji. Atfatay ya jiratal alamin ya muhailal judi wal karam. Lamun palastra ing pungkasane orang kesasar roh lan sukmane. Lamun palastra ing pungkasane orang kesasar roh lan sukmane. Allah swarga manggone utuh mayite uga olese. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wal daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wal daraji. عطفتي يا جيرة
يا أهيل الجود والكرم ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين والحمد لله رب العالمين. Kenapa di Subang, Kediri? Yang pertama resepnya adalah asyukru ala nikmat, senang syukur nikmatnya Allah. Yang kedua adalah ayakuna auladuhu abroron, kon pada punya keturunan min dzurriyyah sing abror. Abror itu artinya bagus. Anak sing bagus, sing soleh dan soleha. Mulane cara Sunan Kalijaga gawe wayang namanya Baror Tasaunan. Baror bagus tak apane saunan atine. Baror tasaunan wong sing bagus atine, gedene Bratasena namanya Warka Udauron. Warka uruku sapa sira, dauron muter aja pedot, salat aja bolong-bolong. Maka wong nek bagus salate kudu bagus akhlake, bagus akhlake kudu bagus lesane. Salamatul insan bil lisan, selamat orangnya manusia tergantung dengan lesannya. Maka wayang-wayang Pandawa lesane apik-apik, wayang Werkudara tinggi besar seperti saya, mulane suaranya juga gede. Werkudara sholatnya apik, simbol sholatnya bagus, maka lesane Werkudara juga bagus, simbol. Bratasena Werkudara, iya Bratasena, iya Gajasena, iya Jagal Bilawa, iya Putut Pujagiri sing gedhe pangapurane kelawan aku wong anom. Werkudara. Ya. Sama lagi. Simbol hebat Raden Werkudara. Maka orang yang sholatnya bagus cekelan dua perkara. Yang pertama jimat Werkudara yang di tangan namanya kuku pancanaka. Kukuh kuat panca lima naka barang sing landep, barang lima sing landep gondonga, yaitu berdoa setelah sholat yang 5 waktu. Yang kedua jibannya dipanggul Werkudara namanya gada, jenenge gada rujak pala, carawetan godo rujak polo, itu bahasa Arab. Ghadan roja'a fa'aula, ghadan besok roja'a harapan, fa'aula surganya Gusti Allah, godo rujak polo. Ini mulanya kita harus paham kudu ngertos arti dari filosofi yang diberikan oleh para leluhur-leluhur kita. Mulanya kalau di mana-mana Pak Yai, Mbak Yai bersama lare-lare kampus bedah tentang wayang, bedah tentang sejarah, bedah tentang menyan, bedah tentang sajen dalam rangka agar tidak diseleweng-selewengkan. Tugasnya wali dulu adalah mengislamkan kafir, bukan mengkafirkan orang Islam. Kafir dewe gak digateke. Gara-gara apa? Yen isi kotor ati akale, yen isi kotor ati akale. Ya Rasulullah salamun alaik ya يجي رب العالمين يهوي إلى الجود والكرم يهوي إلى الجود والكرم
Sallu ala Nabi Muhammad. Yang saya haturkan Mas Raden Werkudara kembang telon tadi dari Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo muridé Sunan Bonang. Siapakah Sunan Bonang? Who is Sunan Bonang? Dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punya putri namanya Sayyidah Fatimah Zahra, dinikah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pernikahan itu punya putra namanya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Dari jalur Sayyidina Husain, Husain punya putra namanya Sayyid Ali Zainal Abidin, punya putra Sayyid Muhammad Bakir, punya putra Sayyid Ja'far Shadiq, punya putra Sayyid Ali Uraidi, punya putra Sayyid Muhammad An-Naqib, punya putra Sayyid Isa Ar-Rumi, punya putra Sayyid Ahmad Al-Muhajir, punya putra Sayyid Ubaidillah, punya putra Sayyid Alawi Awal, punya putra Sayyid Muhammad, punya putra Sayyid Alawi, punya putra Sayyid Ali Khalil Qasam, punya putra Submat Sahib Mirbat, punya putra Sayyid Alawi Amil Faqih, punya putra Sayyid Abdul Malik Al-Muhajir, punya putra Sayyid Abdullah Khan, punya putra Ahmad Jalaluddin Khan, punya putra Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir mlebu tanah Jawa, kondang terkenal namanya Syekh Jumadil Kubro. Punya putra Jumadil Kubro tadi, punya putra namanya siapa? Namanya Sayyid Maulana Malik Ibrahim Asmara Kondi, terkenal Sunan Gresik. Punya putra namanya Sayyid Ali Rahmatillah Raden Rahmat Sunan Ngampel. Ngampel punya putra Sayyid Makhtum Ibrahim Sunan Bonang. Punya kakak namanya Sayyid Syarifuddin Raden Qasim, namanya Sinten Sunan Derajat. Bonang Derajat punya murid Raden Mas Said Sunan Kalijogo. Kalijogo punya murid namanya Ki Gede Pemanahan. Ki Gede Pemanahan punya putra namanya Danang Sutawijaya, terkenal Panembahan Senopati. Panembahan Senopati punya putra namanya Hadi Prabu Hanyokrawati, punya putra Sultan Agung Hanyokrokusumo, punya putra Amangkurat I, punya putra Sri Susunan Pakubono I, punya putra Amangkurat IV. Amangkurat sing teng Jogja namanya HB Hamengkubono I, HB2, HB3, HB3 punya istri selir namanya Dewi Mangkorowati. Lahir seorang anak pada tanggal 11 bulannya November tahun 1785 namanya Raden Mas Mustohar. Bareng gede namanya Raden Mas Antawirya, bareng gede namanya Pangeran Diponegoro. Wong Jawa aja ilang Jawane, Subang aja ilang Subange, Jawa Barat aja ilang Jawa Barate. Dadi Islam mendalam, Arab digarap, Jawa digawa, Barat kita pakai tapi diruat. Apa itu diruat? Difilter. Kita butuh Barat, butuh, tapi sesuaikan dengan adat kita. Subang, apa adat Subang? Budaya unggah unggu sopan santun. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya mulanya saya Mbah Yai, Mbak Kaji mau kepengin adik-adik generasi kita, oke, kita milenial ya, tapi juga jangan melupakan tentang sejarah. Allahumma. Nadanya peluk 6 enggak masalah, kita di Kediri kita belajar tentang Jawa. Anak-anak ini untuk memotivasi, mensupport adik-adik kita dan tidak meninggalkan budaya asli Nusantara. Ngerti yo sifat pangeran kang wis nyipta gumelaring bumi langit uga sarya isen ing jagat kang supaya
menungsa gelema syukur katungkul mburu kadonyan satemah do lali Maka ketika ada lare-lare anak-anak datang ke saya, Mas Ulin, ya saya kepengen belajar rendalang. Oke, dalang Jawa, ya. Saya kepengen bisa dalang, ya. Pripun Mas Ulin, bagaimana Mas Ulin? Syarat pertama belajar dalang ke saya adalah di utara rumah gubuk saya itu ada musola, TPK tempat lare-lare ngaji. Sampeyan tak warain dalang, oke, tapi setelah ngajine rampung, oke. Itu koyo Sunan Bonang didik muridnya yang namanya Sunan Kali Jogo. Wis ngaji sampun, juz amma, ya, Quran, ya. Pengen belajar dalang, oke. Belajar dalang setelah ngajine rampung, ya. Belajar apa? Suara Werkudara Mas Ulin, ya. Suara Werkudara gede, Werkudara ya Bratasena. Seperti itu. Yeah. Raden Arjuna Mas Ulin, Arjuna itu orangnya kecil, cilik, gering, putih, dhuwur, blangkonan. Itu itu Raden Arjuna. Suaranya ya halus. Janaka. Kula wonten adhawu sabda pangandika Kanjeng Ibu. Raden Arjuna. Raden Baladewa Ratu Mandura galak. Dalang kudu bisa galak, harus bisa. Ya jagat dewa Batara, ya jagat Pramudita, lah dalah. Dikeproki kayak darah, Pak. Siapa lagi nang? Mas Ulin suara buta Gandarwa. Ya, wayang ada wayang buta-buta Gandarwa. Ya, suaranya ya kudu gede. Pujeling partoko glablis laknat lagune iyam. Iyalah. Maka saya senang ketika lari belajar dalang. Tapi tadi dasarnya adalah Quran. Seorang dalang imami sholat hebat. Suara yang bagus gunakan yo dalang, yo ngaji, yo sholawatan, yo ngaji hebat. Yo sholawatan, yo pengajian, yo wayangan, yo dalang hebat. Sholate Fatihah rampung, orang terima yang suratan pendek. Qul man dzalladzi ya'simukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wa la nasira. Nadane pira miki? Manungsa duwe linga sira manggon ing bumine sapa lan sira ngrumangasanana ing Kediri sing uripke sapa umur ira saya tuwa lamun mati sangune apa ayo donendana tuntunan agama salat zakat aja lali poso ibadah haji lamun kuwasa iku aran
Islame sempurna kanggo sangu ana alam baka urip salawase ora ana akhire. Sallu ala Nabi Muhammad. Kepengin hebat di Kediri, yang pertama adalah masyarakatnya adalah tadi asyukru ala nikmat. Yang kedua adalah kon pada duwe keturunan sing soleh dan solihah. Kenapa? Depositone orang tua di dunia sampai alam kubur adalah anak-anak kita. Anak-anak sing bagaimana? Sing ngerti agama, sing soleh kelawan solihah. Wong mati pedot amale illa min salasin, kecuali 3 perkara. Wong mati bakal pedot amale kejabat telu kang perkarane amal jariah ikhlas atine seneng sedekah ming sapa wae. Kaping pindho ilmu kang manfaat terus diamalke kapan yen sempat, ora pandang sugih ora pandang melarat. Allah demen karo wong taat. Kaping telu duwe tinggalan anak saleh sing ngerti tatanan, gelem dongakno sarana iman nganti wong tua tekan kuburan. 1 tambah 1 sama dengan ora wani metu merga corona. Tuku dawet nanging sor wit sirahe mumet ora duwe. Salatullah salamullah ala dhaha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Salatullah salamullah ala dhaha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nandur bawang nandur merica wis kadung sayang mung dianggep kanca. Sayur asem ayam bakar lambene mesem atine ambiar. Salatullah salamullah ala dhaha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Terutama mbak-mbak ya mbak, rongokno nduk. Aja gelem dibohongi dengan kata-kata I love you. Jangan mau dibohongi dengan kata I love you. Mas, kamu sayang aku? Sayang deh. Beneran sayang? Ya. Katakan pada masmu, Mas, kalau sampean sayang aku, saya tidak butuh buket bunga yang gede, tapi saya butuh yang namanya BPKB. Apa BPKB? Buku pernikahan kita berdua ya. Idza mata banu adam in qada amalu illa min zalazin sadaqatin jariyah ilmin yuntaba'u bihi aw waladin salihin yad'ula. Anak putu Adam kita semua mati, bakal mati.
Wong nek mati pedhot putus amal, iya. Illa kecuali min salasin kelawan 3 perkara. Wong mati amal tetap nyusul dari 3 jalan. 1 sedekah jariah. Nomor 2 ilmu yang bermanfaat. Nomor 3 doa dari anak-anak kita. Anak-anak yang bagaimana? Yang soleh dan solehah. Ada lari kampus ke saya, Mas Ulin. Ya. Apakah doanya orang yang hidup pada yang meninggal, orang mati doanya sampai? Doanya sampai. Apakah Rasulullah mengajarkan? Kanjeng Nabi mengajarkan. Pripun dalile Mas? Suatu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan kali sahabat melakukan perjalanan melewati sebuah makam. Sahabat bersama Kanjeng Nabi ngendika, sahabat mandek sahabat, nggih ya Rasul, ada apa? Iki kita melewati makam, ada 2 makam, ada 2 mayit mendapatkan siksa kubur. Ada 2 mayit di dalam kubur tadi mendapatkan siksa kubur. Sahabat bertanya, disisa kenapa ya Rasul? Sahabat rungokno, nggih. Yang pertama, keton iki mayite lanang. Yang pertama, nggih, ya Rasul, sepele tapi dadi sebab siksa kubur. Gara-gara apa ya Rasul? Gara-gara ketika rampung pipis, you know pipis nguyuh. Rampung buang air kecil, rampung kencing, rampung pipis, tapi ora cewok. Bukannya dicewoki karo banyu, malah cewoke karo obat. Obat apa Mas? Obat abitna. Wer. Bapaknya ngendika, Mas Ulin langka banyu. Langka banyu Islam mengajarkan yang namanya al-istinja. Apa itu? Cara Cilacap arane peper. Di sini apa Pak? Oh pada baik. Peper. Langka banyu Mas Ulin, langka banyu. Loh, cara wudu namanya tayamum, cara menopo tadi bebersih tadi pakainya peper. Dipakai ketika tidak ada air, sama sekali tidak ada air, tapi kepengen suci pakainya peper. Caranya kepriwe Mas Udin? Pakai 3 batu. Pakai 3 batu. Ya Pak ya. Set, ambil 3 batu. Diniati. Peper syarat diantaranya adalah selama najisnya belum kering. Selama najisnya belum kering. Ambil 3 batu. Tul buang. Langkah watu telu anane watu sekepel. Caranya bagaimana? Sekepel watune 3 kali tulane. Tul buang. Mas Ulin, nggih Pak, ki nang alas, nang hutan langka watu anane wit, asjaroh pakai pohon, pakai wit. Ada beberapa pohon yang tidak bisa dipakai untuk peper. Di antaranya adalah pohon yang permukaan kulitnya itu licin, wit pring. Wah, ana lu gute ya. Di samping lunyu juga ana lugute. Kan bahaya ku anu barang siji-sijine ya ledes gara-gara lugut. Ledes gara-gara lugut. Kan mira ora ledes. Pohon yang permukaan kulitnya bisa menyerap air kotoran. Berarti wit sing licin kulit permukaan pohon licin tidak bisa dipakai karena tidak bisa menyerap kotoran air. Sekarang wis modern, pakai tisu basah. Jadi tisu basah nang kene ya bisa, nang pertelon binong ya juga bisa.
pertelon bineng juga bisa. Niku pakainya beber. Loh, nek ora kaya kuwi dadi sebab siksa kubur. Njeng Nabi yang dawuh gara-gara tidak menjaga kesucian. Yang kedua, njeng Nabi gara-gara apa ya Rasul? Yang kedua sahabat disiksa kubur gara-gara orang menjaga lesan. Duwe lesan bukan nggo maca Quran, bukan nggo sholawatan, malah nggo adu domba, menjelek-jelekan ngene ubur-ubur ngene dadi sebab siksa kubur. Rampung jeung Nabi dawuh, jeung Nabi ndonga, jeung Nabi mengajarkan kirim doa untuk arwah, jeung Nabi mengajarkan. Rampung jeung Nabi berdoa sebelah makam ada pohon kurma. Diambil pelepah kurma yang masih utuh, yang masih hijau oleh Rasul dibagi menjadi dua. Taruh satu ijen, siji. Maknanya adalah apa ya Rasul? Sahabat, selama pelepah kurma belum kering, di dalam pelepah ada air. Aire kue makhluke Gusti Allah njaluk ngapur karo Allah kanggo mayite selama pelepah kurmane belum kering. Ini dalil kita orang Jawa nek pada ziarah kubur pada nggawa kembang bunga, tabur bunga. Mula nih Bapak Ibu masyarakat Kediri kalau jenengan ziarah kubur bawa kembang saya matur kudu nganggo kembang sing asli aja nganggo kembang plastik. Apa maning kembang gula. Ya, kembangnya kembang kudu sing asli. Kenapa? Selama bunga masih ada airnya, air makhluknya Allah njaluk ngapura karo Allah kanggo mayit tadi selama bunganya belum kering. Tapi ada orang ngeyel ke saya. Kulidain wa dawain, kabeh penyakit ana tambane, tapi ada satu penyakit sing ora ana tambane, penyakit ngeyel. Ngeyel. Ora bae masulin, saya tidak pakai napa bunga. Oke, yang pakai bunga salah. Jenengan ora cocok, ora apa-apa. Jenengan ndak setuju, ora masalah. Tapi jangan kemudian menjelek-jelekan, jangan kemudian menyalah-nyalahkan. Nek sampean ora setuju saya ndak masalah, tapi nek sampean menyalahkan saya ndak terima. Loh kok bisa? Oke, niki ngomong apa kowe? Nganggo kembang salah. Oke, pakai kembang salah ya Mas. Ziarah kubur bawa kembang salah ya. Tanggal 10 November Anata kita bawa ke tempat makam pahlawan. Rene Mas, nggih. Lihat itu apa? Napa Gus? Apa? Taman makam pahlawan. Ya. Sekarang tanggal berapa? 10 November. Hari apa? Hari pahlawan. Itu ada siapa? Berjejer barisan para tentara. Ya. Tentara lagi ngapa? Upacara di pahlawan. Rampung upacara terus ngapa? Lagi tabur bunga. Moni maring tentara jadi tabur bunga salah janjur di bedil dasmu. Udah balik. Ngeyel tambah nih karo ngeyel. Pada pe wong sombong lawan ya disombongi. Nyombongi wong sombong hukume sedekah. Ngeyeli wong ngeyel ya juga sedekah. Ngeyel angkat tambah nih ngeyel adalah di ngeyeli. KPKP anak tuntunane. Mas Ulin ya. Tapi saya tidak cocok sholawatan, orang cocok tahlilan yasinan, orang masalah. Saya matur sampean orang cocok tahlilan, sholawatan yasinan, orang masalah. Tapi jangan sampai orang cocoknya sampean menyalah-nyalahkan. Masa nyalahkan wong maca yasin, nyalahkan wong maca tahlil. Tapi orang anak yasinan di Quran tidak ada yasinan. Orang nana tahlilan tidak ada solawatan. Anane solawat, tahlil, yasin dan sebagainya. Lalu gue bangsanya yasinan itu acaranya. Kalau cara orang Jawa sesuatu yang diakhiri an artine barang dipakai atau sedang berlangsung atau acaranya. Kupluk itu bendanya barang dipakai imbui an kuplukan. Orjen itu barangnya ketika dipakai acara orjenan. Blangkon dipakai blangkonan. Sorban sorbanan. Kupluk pecis pecisan.
baju, kelambi, kelambenan, kaos, kaosan, sepatu, sepatuan pada baik. Dalam Quran ada Yasin. Yasin itu ayatnya, Yasin itu surahnya, Yasin itu barangnya. Barang dibikin acara, dibaca bareng-bareng acarane namanya Yasinan. Tahlil dibaca acarane tahlilan. Solawat acarane solawatan. Dadi nek ngaku Islam duwe Yasin, duwe solawat, duwe tahlil, ora gelem maca Yasin, ora gelem Yasinan, ora gelem solawat, ora gelem solawatan, ora gelem tahlil, ora gelem tahlilan, pada bae duwe kathok, ora gelem kathokan. Loh, ini fair. Mulane KPK ilmu, mulane kula matur laris sing saleh salihah, sing bener kelawan pinter, pinter kelawan bener. Allahumma. Mergane ketika bocah bener koh ora pinter, bener ning ora pinter bahaya. Apa maning pinter ora bener tambah bahaya maning. Bocah bener ning ora pinter salat subuh 5 rakaat. Bener salate bener tapi tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbal. Ibadah tanpa ilmu ibadahnya tertolak. Pada ada cerita, Masya Allah, malam takbir, Allahu Akbar, takkan rampung, Allahu Akbar, rampung kaya takbiran, kemudian sholat subuh, adan dewek. As-salatu khairum minan naum. Adan dewek, ngimami dewek, makmumi dewek, sholat dewek. Liane pada turu. Bali ngomah adus, kelambi putih, serba putih, mangkat sholat Idul Fitri. Ya Allah, bocah mempeng sholatnya memang ibadah. Hebat, kelambine putih, kupluke putih, sarunge putih, sendale putih, tekan sempak putih. Hebat. Mangkat sof pertama belakang imam. Bocah ngerti ini apa? Pokoknya engko anggar imame salah, yang wajib ngelingaken adalah makmum sof pertama persis. Nah, berarti saya, ya. Imam, makmum pertama, sof pertama, baris pertama, belakang persis. Berarti saya paling wajib, ya. Dilalah sholat Idul Fitri berapa rakaat? 2. Rakaat pertama sebelum Fatihah maca takbir 7 kali. Rakaat kedua sebelum Fatihah maca takbir 5 kali. Rakaat pertama aman, takbir 7 kali, Fatihah suratan pendek, rampung. Naik kedua, rakaat kedua dilalah imamnya ngebleng. Ya iya, karena ya biasa jenenge sembayang setahun pisan pindo Idul Adha. Wajar. Allahu Akbar. Kelalen orang maca takbir ping 5, langsung Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nembe kelingan. Orang maca takbir ping 5. Kelingan, tapi dilanjutkan Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Tapi makmum gatel. Subhanallah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Subhanallah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanallah. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanallah. Ngarep tetep Fatihah, mburi tetep ngeyel. Posisi seperti ini bagaimana caranya? Kalau sampai ada seperti ini, koh imam manut maring makmum, karepe makmum adalah apa? Mandek Fatihah balik maring takbir ping 5. Kalau sampai ada imam manut maring makmum kon balik maning mandek Fatihah balik maring takbir ping 5, ya malah salate batal. Karepe kan makmum seperti itu. Subhanallah, maksudnya kan mandek Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Subhanallah. Allahu Akbar. Ya malah salate batal. Lagu ini kepribadian salat tetap sama solid. Maka Fatihah dirampungaken. Surah sacukupe suratan pendek monggo terserah apa.
kemudian rukuk sujud tahiyat akhir salam salate rampung malah salate tetap sah. Bapaknya ngendika, lah takbire yang lalu biarlah berlalu. Lo nek kembali maring takbir ya malah salate batal. Ngoten nggih, mulane dirampungaken Fatihah suratan ya nek cara nggih niki lare-lare calon-calon imam benjang ora terima kur suratan sing pendek-pendek mandan dawa. Termasuk saya pernah ditanya Mas Ulin ya. Yang nomor 3 adalah kon pada niru Mekah Medina. Mekah Medina salate panjang. Mekah Medina adane dawa, adane nadane panjang, tapi begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mekah Medina masyarakatnya taat terhadap Allah, mulane digawe sugih karo Allah, sedangkan sumber daya alamnya masih unggul Subang. Sumber daya alam Subang dan Mekah Medina masih unggul Kediri, masih unggul Binong, masih unggul Subang. Tapi pertanyaannya kenapa Mekah Medina digawe lebih sugih daripada kita? Jawabannya Mekah Medina orang-orangnya tidak mudah menyepelekan panggilan Gusti Allah. Begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sing duwe lawang tutup lawange, duwe toko tutup tokone, duwe warung tutup warunge, mangkat jamaah bareng-bareng salat bareng dicontoh masyarakat Kediri. Begitu masjid mengumandangkan azannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, ibune langsung dandan ayu tata mangkat maring ngarep TV nyekel remote nonton. Loh, taat adzan, taat panggilane Allah, padahal Mekah Medina salate suwe, adzane juga suwe. Tapi tidak menyepelekan. Begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Adzan suwe, salatnya juga lama. Fatihah nek cara saya Abdurrahman Sudes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tekan waladdallin. Ora terima suratan pendek-pendek, minimal Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa illa dzikran liman yasha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Nang Kediri waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Gagah banget kulhu. Loh, saya ditanya kenapa di Jawa kok rata-rata orang kaya Mekah Medina ayat atau orang dawa-dawa, kue dalam rangka kiai Jawa ben masyarakat Jawa pada seneng jamaah. Jangan sampai yang namanya sholat jamaah berjamaah jadi beban bagi orang-orang Islam. Loh nang kono sholatnya suwe lah mulah. Ya, jangan sampai seperti itu. Makanya Mu'adz bin Jabal pernah dikritik oleh Kanjeng Nabi. Kowe nek sholat aja dawa-dawa suratane. Ben ngapa ya Rasul? Ben masyarakat pada senang jamaah. Ora terbebani. Wong jamaah kan masyarakat pirang-pirang kegiatannya juga pirang-pirang. Ana sing nang sawah, ana sing nang pasar. Waktu ini dibagi-bagi wis seperlune sholat dalam rangka men senang jamaah, men senang sholat, senang sembahyang bareng-bareng ben tidak terbebani dengan yang namanya sholat.
Ditanya lagi Mas Ulin, kenapa di Mekah Madinah tidak ada yang namanya puji-pujian? Di puji-pujian itu adanya di Jawa. Puji-pujian selepas adzan itu adanya di Nusantara. Mekah Madinah tidak ada. Kenapa di sana tidak ada? Di Mekah Madinah adzan jam 12, jamaah sudah kumpul sejak jam 10. Dadi nek cara bis teka penumpangnya wis pada kumpul. Begitu bis datang, sopir datang, penumpang sudah pada kumpul kari munggah bis mangkat tujuan. Beda karo masyarakat Jawa. Adzan zuhur jam 12 mangkat jamaah jam 12:30. Mulane dienteni puji-pujian sallallahu alaihi wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina ya Rasulullah salamun Allah عاشاني والدرج عن فتياجي ردال الله يا أهيل الجود pada Mbah Yai Baratan kan puji-pujian. Kok urung pada teka? Oh, pada teka tok siji urung gelem mlebu nang jaba masjid padu tutut. Ya tinteni nang kayane ya wis ngono. Lumayan Mbah Yai setengah batang 500 perak. Ya. Ki nembe buka ki ya. Tinteni tutut nang ngarepan. Ya wis tinteni Mbah Yai karo puji-pujian. Atine manten pegel nambane atine dhewek. Tombo ati iku limo sing perkara. Ora gelem mlebu kene mandan gentak diurugi anjang-anjang dikubur disiram kembang kudu mlebu masjid ana. Dadi kudu pakai yang namanya cara. Inilah kita harus paham kudu ngertos. Yang pertama tadi pengen hebat Binong, pengen hebat Kediri. Yang pertama kita bersama kon pada asyukru ala nikmat, senang syukur nikmate Gusti. Nomor 2 kon pada duwe keturunan anak-anak yang soleh dan solehah. Nomor 3 aja gampang menyepelekan panggilane Gusti Allah. Amin Allahumma. Nadanya Bayati Cobi. Maka dari 3 tadi di malam Nuzulul Quran ati kulon jenengan bersama Bu Hajah Fatimah Yusanah. Masya Allah suaranya orangnya juga cakep cantik Pak. Ya muga ke bujang alam ibu-ibu. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. أدفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلقا طاهرا فلا يحوي نزقا أدفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى وعدنقا حسن يا رب لنا الخلقا طاهرا فلا يحوي نزقا سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلي نريد وأرجو إذا أنت
taqabbaluni jinannal khuludi wa minqal mazid sa'uqbilu ya khaliqi min jadid kama anta minni ilai turid wa arju idha anta taqabbaluni jinannal khuludi wa minqal mazid sallu ala nabi Muhammad da'uni unaji habibi wala ta'dhuruni fa'adali aram wala ta'dhuruni fa'adali aram da'uni unaji habibi wala ta'dhuruni aram wala ta'dhuruni fa'adali Waguds an sujudi turus al-gharam Waguds an sujudi turus al-gharam da'uni unaji habibi wala ولا ضروري فعاد للخراب دون في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء Sallu ala Nabi Muhammad. Sak menika muga-muga ini jadi awal yang baik untuk masyarakat Subang. Kanthi minta doanya Pak Pung nggih, Mbak Yai nggih, di umur 22. Insyaallah 27 April besok. Alhamdulillah saya mendapatkan hadiah kado dari Menteri Agama. Suruh ngaji bareng bersama Kemenak Pusat. Dari Subang apa dia Mbak Haji? Bojo. Iya. Cari oleh perawan Subang. Masya Allah. Amin. Amin. Sampai ajal menjemputku, ku selalu mencintamu, menyayangmu. Engkau tulang rusuk
sokong hingga di surganya Allah. Ku ingin bersamamu dan menjadi bidadari cintaku. Bene cara mbak-mbak Subang mriki Kediri mriki, kalau saya beda lagi. Sayang kisahku dengannya hanya sekejap saja. Dia menikah dengan kekasih barunya. Dikasih info masih. Walau harus menderita, namun ku tetap berdoa. Semoga dia yang ku cinta berbahagia. Muga-muga adik-adik teman-teman kuliah urung rampung Mbak Kiai, belum selesai. Jadi perkara bojo ya mengko umur selawe lah. Umur selawe. 3 tahun 4 tahun lagi insyaallah ngene. Nek ora bandreng tapi insyaallah masyarakat Kediri, masyarakat Binong, saya juga ngalah barokah para kiai di Kediri, di Binong, di Subang umumnya. Semoga kula pribadi masyarakat Kediri diberikan kesehatan, rezeki lancar, kata barokah, anak-anak yang soleh dan salihah. Allahumma. Sebagai penutup kita sholawatan bareng-bareng, sholawat Jibril. Masyarakat Subang, masyarakat Kediri pada khususnya diberi kemudahan, seluruh hajat kita diberi mudah oleh Allah. Allahumma. Sholawat Jibril bareng-bareng ya Mas G. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurihi. Anta syamsun, anta badrun, فوق نوره أنت كثير وغالي أنت مصباح صدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه
الخفيضين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيضين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم والحمد لله رب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Diteruskan dengan acara Mahalul Qiyam. Semoga kepada yang bertugas, kanca-kanca sahabat-sahabat dari grup nopo? Nurul Amin. Nah, semoga kepada grup Hadrah yang saya banggakan, yang saya cinta, yang saya tersenani untuk melanjutkan acara Mahlul Qiyam agar masyarakat Kediri mendapatkan kesesaban barokah syafaat Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma. Kepada yang bertugas semoga saya persilakan lepat kula pangapunten matur nuwun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi فاحتاز العرش تربا واستبشارا وازداد الكرسي حيبة ووقارا وامتلعت السماوات أنوارا ودزت الملائكة لله تحليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولم تزل أمه تراء وأن من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما استطاع بحتى الغبن برب الخلق وبأت الحبيب صلى الله عليه وسلم. Kepada para jamaah dimohon untuk tidak pergi dulu, kita akan ada Mahlul Qiyam. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi salam سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا
قط يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا مبجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا